Selamat hari Minggu yang diberkati. Dimanapun saudara berada hari ini, saya percaya saudara tetap sehat, tetap kuat, baik-baik dalam segala sesuatu. Sama seperti jiwa saudara baik-baik saja. Seperti biasa katakan bersama saya orang yang paling disayang sama Tuhan. Katakan kembali bersama saya, Yesus adalah kekuatanku, Yesus adalah kebenaranku. Amin. Kita sedikit lihat firman Tuhan yang kita lihat minggu yang lalu. Dari Yesaya pasal 45 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-25. Demi aku sendiri aku telah bersumpah, dari mulutku telah keluar kebenaran, suatu firman yang tidak dapat ditarik kembali. Dan semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku dan akan bersumpah setia dalam segala bahasa. Sambil berkata, keadilan dan kekuatan hanya ada di dalam Tuhan. Semua orang yang telah bangkit amarahnya terhadap Dia akan datang kepadanya dan mendapat malu. Tetapi seluruh keturunan Israel akan nyata benar dan akan bermegah di dalam Tuhan. Amin. Di sini dikatakan Allah bersumpah demi dirinya sendiri. Buat saya sesungguhnya Allah tidak perlu bersumpah. Tetapi kenapa Allah bersumpah? Allah bersumpah karena Allah mau memberikan jaminan ganda kepada saudara bahwa apa yang Allah katakan pasti terjadi. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Itu sebabnya selanjutnya dikatakan dari mulutku telah keluar kebenaran. Suatu firman yang tidak dapat ditarik kembali. Dan semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku dan akan bersumpah setia dalam segala bahasa sambil berkata, keadilan dan kekuatan hanya ada di dalam Tuhan. Minggu yang lalu kita sudah sama-sama melihat bahwa kalimat dalam ayat ini dikutip oleh Rasul Paulus di dalam suratnya kepada jemaat di Filipi, supaya dalam nama Yesus setiap lutut bertekuk, setiap lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Amin. Dan semua orang-orang akan bertekuk lutut di hadapanku dan akan bersumpah setia dalam segala bangsa. Siapa yang dimaksud dengan semua orang-orang di sini? Saudara dan saya. Dan semua orang-orang akan bertekuk lutut di hadapanku dan akan bersumpah setia dalam segala bahasa sambil berkata, keadilan dan kekuatan hanya ada di dalam Tuhan. Alkitab versi King James menerjemahkan, in the Lord I have righteousness and strength. Amin. Kebenaran dan kekuatan hanya ada di dalam Tuhan. Dengan kata lain, Tuhan adalah kebenaranku dan kekuatanku. Saya selalu memberitahukan sama saudara untuk selalu mengatakan saya adalah orang yang dibenarkan Allah di dalam Yesus Kristus. Sekalipun saudara sedang mengalami kegagalan, tetap katakan, saya orang yang dibenarkan Allah di dalam Yesus Kristus. Mungkin saudara bertanya, apa dasarnya saya adalah orang yang dibenarkan Allah? Ayat ini yang menjadi dasarnya. Yesaya sudah melihat ke masa depan. Yesaya kurang lebih hidup 600 tahun sebelum Yesus lahir. Yesaya melihat suatu zaman setelah Yesus, bahkan sampai 2000 tahun lebih sesudah Yesus. Yesaya melihat di masa depan ada suatu generasi yang berkata, in the Lord I have righteousness and strength. Amin. Saudara dan saya adalah generasi yang berkata, kebenaranku dan kekuatanku hanya ada di dalam Tuhan Yesus. In the Lord, di dalam Tuhan. Kalau saudara dan saya mau jujur, tidak ada sesuatu apapun yang baik di dalam diri saudara, di dalam diri saya. Tetapi di dalam Tuhan Yesus, disitulah letak kebenaran dan kekuatan saudara dan saya. Amin. Dan kata kekuatan di sini, terjemahannya dalam bahasa Ibrani adalah us. Definisi yang pertama mengacu kepada kekuatan secara fisik, bukan kekuatan secara spiritual. Waktu kata kekuatan digunakan kepada manusia, maka akan selalu mengacu kepada kekuatan fisik. Kata kekuatan pertama kali muncul dalam Alkitab digunakan oleh Musa ketika Musa ada di Laut Merah. Musa berkata, Tuhan adalah kekuatanku dan mazmurku. Itu sebabnya Musa berumur
120 tahun. Ketika dia berumur 120 tahun, matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Wow. Selanjutnya dikatakan, semua orang yang telah bangkit amarahnya terhadap dia akan datang kepadanya dan mendapat malu. Tetapi seluruh keturunan Israel akan nyata benar, should be justified, dan akan bermegah glory di dalam Tuhan. Apa maksudnya? Nah, saudara harus belajar mengaku, confess, berkata, Tuhan Yesus adalah kebenaranku. Apa yang terjadi? Maka saudara menjadi orang yang dibenarkan di hadapan Allah. Jangan berdiri di atas dasar kebenaran saudara sendiri, tetapi berdirilah di atas dasar kebenaran seseorang yang sangat-sangat mengasihi saudara dan yang sudah memberikan kebenarannya kepada saudara dan saya. Di saat saudara berdiri di atas kebenaran Yesus, maka tidak ada sesuatu apapun yang dapat membahayakan saudara, membahayakan saya. Semua orang yang merancangkan kejahatan sama saudara akan mendapat malu. Semua penganiayaan yang dilakukan oleh musuhmu selesai. Amin. Saudara akan bermegah di dalam Tuhan dan ada kemuliaan Tuhan dalam hidup saudara. Saudara jangan hanya mengaku Yesus adalah kebenaranku, tetapi saudara juga harus belajar mengaku, confess, berkata, Tuhan Yesus adalah kekuatanku. Amin. Kita sudah sama-sama belajar minggu yang lalu kalau saja Musa mengalami pengalaman yang indah bersama Tuhan ketika Musa berkata, Tuhan itu adalah kekuatanku dan mazmurku. Apa yang terjadi sama Musa? Umurnya mencapai 120 tahun, sekalipun 120 tahun Alkitab mencatat matanya belum pernah redup, kekuatannya tidak pernah hilang. Maka saya percaya terlebih lagi saudara dan saya yang ada di dalam Yesus. Waktu saudara berkata, mengaku Tuhan Yesus adalah kebenaranku dan kekuatanku. Maka apa yang terjadi? Kekuatan saudara sama seperti kekuatan yang Yesus miliki. Sebagaimana kekuatan Yesus di surga, demikianlah kekuatan saudara dan saya sekarang di dunia ini. Kita lihat firman Tuhan, Roma pasal 4 ayat 6 sampai dengan 8. Seperti juga Daud menyebut berbahagia orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Jadi bukan hanya Yesaya yang melihat ke masa depan. Ada satu generasi. Tetapi di sini kita bisa melihat Daud juga melihat ke masa depan. Roh Kudus memperlihatkan kepada Daud ada sekelompok orang-orang yang kepada mereka Allah membenarkan mereka bukan karena perbuatan. Amin. Banyak orang berpikir, oh di sini Daud sedang berbicara tentang dirinya sendiri. Bukan. Ingat, Daud adalah orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Kalau saudara hidup di bawah hukum Taurat, maka Allah akan berperkara sama saudara berdasarkan perbuatan saudara. Daud adalah orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Jelas sekali Allah berperkara kepada Daud berdasarkan perbuatannya. Allah berperkara sama dosa-dosanya Daud. Allah menghukum dosa-dosanya Daud. Dan kita bisa lihat Daud kehilangan banyak. Jadi kalau saudara mau mencari contoh orang yang dibenarkan bukan karena perbuatannya, jangan cari contoh dari orang yang hidupnya di bawah hukum Taurat. Dan contoh yang terbaik dari orang yang dibenarkan bukan karena perbuatannya adalah Abraham. Betul? Abraham adalah orang yang tidak sempurna. Dia tidak sempurna. Abraham pernah berdusta sebanyak 2 kali tentang istrinya. Masih ingat? Dan saudara akan menemukan bahwa Allah tetap memperlakukan Abraham sebagai orang yang benar. Dan perhatikan baik-baik. Di sini Daud mendefinisikan orang yang dibenarkan bukan karena perbuatannya. Daud berkata begini, berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Jadi berkat yang pertama adalah pengampunan dosa. Kemudian Daud berkata, berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Berkat yang kedua, tidak ada penghukuman. Ini namanya double berkat.
berkat ganda. Roma pasal 4 ayat 13. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Amin. Di sini dikatakan sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia. Katakan bersama saya, memiliki dunia. Perhatikan baik-baik. Untuk bisa memiliki dunia, saudara harus sehat. Amin. Untuk bisa memiliki dunia, saudara harus diberkati. Bagaimana caranya saudara bisa memiliki dunia kalau saudara sakit-sakitan? Bagaimana caranya saudara bisa memiliki dunia kalau saudara terus-menerus mengalami kegagalan dan depresi? Perhatikan baik-baik. Allah menjanjikan kepada Abraham bahwa Abraham akan mewarisi dunia. Dan janji ini bukan hanya diberikan kepada Abraham, tetapi juga kepada keturunannya. Siapa keturunannya? Yesus Kristus. Dan saya punya kabar baik, karena saudara dan saya ada di dalam Yesus Kristus. Maka saudara dan saya juga termasuk di dalamnya. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Amin. Karena kebenaran berdasarkan iman. Tetapi masih banyak orang Kristen yang berpikir bahwa mereka tetap bisa memperoleh berkat melalui hukum Taurat. Bukan melalui kebenaran karena iman. Tetapi Alkitab mengatakan janji ini, apa janjinya? Mewarisi dunia. Bagaimana caranya diberikan? Diberikan kepada Abraham dan keturunannya bukan karena hukum Taurat. Perhatikan baik-baik, bukan karena hukum Taurat. Tetapi bagaimana caranya diberikan? Tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Berkat Tuhan mengalir bukan melalui hukum Taurat, tetapi berkat Tuhan mengalir melalui kebenaran berdasarkan iman. Dan saya melihat ada begitu banyak berkat Tuhan mengalir dalam hidup saya karena hal ini. Kalau dibandingkan berkat saya yang saya terima ketika saya hidup di bawah hukum Taurat, dibandingkan dengan berkat yang saya terima ketika saya hidup di bawah kasih karunia, jauh. Bumi dan langit. Saya begitu banyak melihat kebaikan demi kebaikan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan saya. Amin. Dan tidak ada satupun dalam hidup saya yang bisa saya banggakan, yang membuat saya bisa berkata, ini semua karena kepandaian saya, ini karena kekuatan saya, ini karena kehebatan saya. No, tidak ada satupun. Jelas sekali, semuanya karena Tuhan. Dan semuanya terjadi dan datang begitu saja dalam kehidupan saya ketika saya percaya bahwa saya adalah orang yang dibenarkan Allah karena iman dalam Yesus Kristus. Saya mau kasih tahu sama saudara, kalau saudara percaya kasih karunia Tuhan, percaya semua dosa saudara sudah diampuni. Kalau saudara percaya bahwa saudara adalah orang yang dibenarkan Allah karena iman di dalam Kristus Yesus, ini merupakan hikmat yang terbesar yang bisa saudara miliki dalam hidup saudara, dan ini semua akan menuntun saudara kepada sesuatu yang lebih baik. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Kita lihat firman Tuhan dari Mazmur pasal 103 ayat 1 sampai dengan 3. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Di sini dikatakan dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Perhatikan baik-baik, yang pertama kali dikatakan di sini adalah dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Apa yang dikatakan selanjutnya? Yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dengan kata lain, kalau saudara tahu dan kalau saudara percaya semua dosamu diampuni, selanjutnya penyakit saudara akan disembuhkan. Yang percaya boleh bilang amin. Saya mau kasih tahu sama saudara, Tuhan mau semua penyakit saudara disembuhkan.
Amin. Tetapi yang menjadi masalah sekarang, banyak gereja yang mengajarkan bahwa tidak semua dosa saudara diampuni. Dosa saudara yang diampuni adalah dosa sejak saudara lahir sampai dengan ketika saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini yang diberitahukan. Hanya sebagian. Hanya sebagian yang diampuni. Partial forgiveness. Apa hasilnya? Partial healing. Tapi apa yang terjadi ketika gereja memberitakan, pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Perhatikan baik-baik, segala. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Maka selanjutnya, saudara akan mendapatkan Dia yang menyembuhkan segala penyakitmu. Wow, Lukas pasal 5 ayat 17, perhatikan baik-baik. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Alkitab mengatakan ketika Yesus mengajar, kuasa Tuhan menyertai Yesus. Sehingga Yesus dapat menyembuhkan orang yang sakit. Tahukah saudara ketika Injil atau kabar baik diberitakan, kuasa Tuhan hadir. Kuasa Tuhan menyertai. Tetapi kenapa kesembuhan tidak terjadi? Kenapa? Istilahnya seperti ini. Bubuk mesiunya sudah ada. Tetapi tidak terjadi ledakan kalau tidak ada percikan. Nah, sekarang kita akan cari apa percikannya. Di sini dikatakan kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Pertanyaan saya, berapa banyak yang disembuhkan Yesus dalam cerita ini? Kalau saudara baca semua perikopnya sampai selesai, yang disembuhkan ternyata hanya satu orang. Lukas pasal 5 ayat 18 sampai 20. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ. Naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Ketika Yesus melihat iman mereka, apa yang Yesus lihat? Iman mereka. Yesus tidak melihat latar belakang mereka. Yang Yesus lihat adalah iman mereka. Yesus berkata, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Sekali lagi saya ulangi, dosamu sudah diampuni. Pertanyaan saya, kenapa Yesus berkata demikian? Dosamu sudah diampuni. Karena ini yang akan menuntun orang ini kepada kesembuhan. Amin. Ada begitu banyak kesaksian orang yang disembuhkan dari penyakit karena mereka percaya dosa mereka sudah diampuni. Jadi apapun penyakit saudara, satu hal yang harus saudara tahu dan satu hal yang harus saudara percaya, semua dosamu sudah diampuni. Katakan bersama saya, semua dosa saya sudah diampuni. Amin. Lukas 5 ayat 21. Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir, siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapakah yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Betul. Mereka berkata demikian karena mereka menolak Yesus sebagai Allah. Pertanyaan saya, menurut pendapat saudara, apa dosa yang terbesar, apa dosa yang terburuk yang dilakukan manusia? Saudara masih ingat apa yang terjadi di Kapernaum? Ada begitu banyak mujizat yang pernah Tuhan Yesus lakukan di Kapernaum. Tuhan Yesus menyembuhkan perempuan yang pendarahan selama 12 tahun. Betul? Tuhan Yesus juga menyembuhkan hamba seorang perwira Romawi. Katakan sepatah kata saja maka hambaku di rumah akan sembuh. Betul? Tuhan Yesus juga pernah membangkitkan anak Yairus dari kematian. Semuanya dilakukan di Kapernaum.
Kapernaum melihat begitu banyak kasih karunia Tuhan lebih daripada kota-kota yang lain. Tuhan Yesus berkata kepada Kapernaum, "Dan engkau, Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak. Engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati." Kenapa? Karena jika di Tirus dan di Sidon telah terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Akan tetapi pada waktu penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Kenapa Yesus berkata demikian? Karena ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi di Kapernaum pada saat itu menolak kasih karunia Tuhan dan lebih memilih hukum Taurat. Saya mau kasih tahu sama saudara, hukum Taurat memisahkan saudara dengan Tuhan. Hukum Taurat juga memisahkan saudara dengan orang-orang yang ada di mimbar. Kenapa? Karena hukum Taurat membuat orang-orang yang ada di mimbar kelihatan lebih kudus daripada saudara. Hukum Taurat membuat orang-orang yang ada di mimbar kelihatan lebih dekat sama Tuhan dibanding saudara. Sehingga kalau saudara mau datang kepada Tuhan, seolah-olah saudara harus melalui mereka. Kalau saudara mau menghormati orang-orang yang melayani di mimbar, it is okay. Karena memang Alkitab mengatakan demikian. Tetapi saya mau saudara mengerti, orang-orang yang ada di mimbar, mereka bukan pengantara saudara kepada Allah. Jangan pernah jadikan mereka, orang-orang yang ada di mimbar, sebagai pengantara saudara kepada Allah. Pengantara saudara kepada Allah hanya satu. Siapakah dia? Tuhan Yesus Kristus. Saya bukan pengantara saudara kepada Allah. Bukan. Kalau saudara datang sama saya, Pak Pendeta, boleh kita berdoa bersama-sama? Mendukung saya dalam doa? Yes, oke. Mari kita berdoa. Tetapi kalau saudara datang sama saya dan berkata, Pak Pendeta boleh berdoa buat saya percaya doa Pak Pendeta akan didengar Tuhan. No. Tuhan juga mendengar doa saudara. Saudara juga punya akses langsung kepada Tuhan. Saudara tidak perlu perantara. Saudara tidak perlu melalui saya. Amin. Kembali ke Kapernaum. Yesus berkata begini. Kalau mujizat-mujizat Tuhan dinyatakan di Tirus dan di Sidon, kalau kasih karunia Tuhan dinyatakan di Tirus dan di Sidon, sudah lama mereka bertobat. Akan tetapi, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Kapernaum. Jadi, dosa terbesar adalah menolak kasih karunia. Menolak kasih karunia sama halnya dengan menolak Tuhan Yesus. Kembali ke Lukas pasal 5. Perhatikan baik-baik. Ayat 22 sampai 23. Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Pertanyaan saya, kenapa Yesus berkata mana lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni atau bangunlah dan berjalanlah? Mana yang lebih mudah menurut pendapat saudara? Lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni. Karena apa? Karena ketika saya mengatakan dosamu sudah diampuni, apa yang saya katakan? Tidak ada seorang pun yang dapat melihat. Tidak kelihatan. Tetapi ketika saya mengatakan kepada orang yang lumpuh, yang sedang duduk di kursi roda, bangun dan berjalanlah. Saya rasa ini lebih sulit. Kenapa? Karena kelihatan dia bangun atau enggak. Jadi apa maksudnya Yesus berkata mana lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni atau bangunlah dan berjalanlah. Tetapi Yesus mengatakan begini, hai saudara, dosamu sudah diampuni. Yesus mengatakan sesuatu yang tidak kelihatan untuk mendemonstrasikan apa yang tidak kelihatan menjadi sesuatu yang kelihatan. Wow. Ayat 24, ayat 25. Perhatikan baik-baik. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu,
Kepadamu kukatakan, bangunlah dan angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Yesus mengatakan terlebih dahulu kepada orang itu, dosamu sudah diampuni. Kemudian Yesus mendemonstrasikan apa yang Yesus katakan dengan kesembuhan. Janganlah lupa segala kebaikannya, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Wow. Dia yang mengampuni kesalahanmu, setelah itu Dia yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dosanya diampuni, penyakitnya disembuhkan. 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Kalau saudara lihat terjemahan ayat ini di dalam Alkitab versi New King James, terjemahannya begini. Who himself bore our sins in his own body on the tree, that we, having died to sins, made live for righteousness. Dash, perhatikan baik-baik, ada dash di sana, ada garis di sana. By whose stripes you were healed. Ada dash di sana, ada garis di situ. Dalam bahasa aslinya, garis dash di situ artinya adalah equal, sama. Bagian kalimat yang pertama sama porsinya dengan bagian kalimat yang kedua. Bagian kalimat yang pertama mengatakan who himself bore our sins in his own body on the tree, that we, having died to sins, made live for righteousness. Amin. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Ini bagian yang pertama. Dash. Bagian kalimat yang kedua adalah by whose stripes you were healed. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Bagian kalimat yang pertama sama dengan bagian kalimat yang kedua. Artinya, kalau saudara percaya bahwa Yesus sudah memikul semua dosa saudara di tubuhnya, dengan kata lain, kalau saudara percaya semua dosa saudara sudah diampuni, dan sekarang saudara hidup sebagai orang yang dibenarkan karena iman dalam Yesus Kristus, maka ini yang terjadi sama saudara. Oleh bilur-bilurnya, semua penyakit saudara disembuhkan. Saya berdoa buat saudara hari ini, supaya saudara menerima kebenaran ini, bahwa semua dosa saudara sudah diampuni. Percayalah, semua dosamu sudah diampuni. Percaya bahwa saudara sekarang bukan lagi orang berdosa, tetapi orang yang benar di dalam Yesus Kristus. Maka apa yang terjadi? Maka Tuhan akan mendemonstrasikan apa yang saudara percayai dengan kesembuhan. Oleh bilur-bilurnya, saudara telah sembuh. Yang percaya boleh bilang amin. Jadi, saudara harus percaya, jangan lagi memiliki kesadaran akan dosa, tapi memiliki kesadaran akan anaknya. Percaya semua dosamu sudah diampuni. Setiap hari mengucap syukur, jangan lupakan kebaikannya, dan selalu perkatakan, Tuhan, aku bersyukur buat kebaikanmu. Engkau yang telah mengampuni semua kesalahanku. Amin. Setelah itu saudara mendapatkan kalimat berikutnya mengatakan, engkau yang menyembuhkan penyakitku. Jadi ini adalah salah satu rahasia kesembuhan ilahi. Saudara harus percaya bahwa semua dosamu sudah diampuni. Katakan bersama saya, semua dosa saya sudah diampuni. Amin. Dan saya berdoa, saudara akan melihat selanjutnya, Dia akan menyembuhkan penyakitmu.
Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Diberkatilah saudara, diberkatilah saya. Bapak dalam surga, betapa kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan hari ini. Ini kami menemukan ada satu rahasia kesembuhan ilahi. Engkau yang telah mengampuni kesalahan kami. Selanjutnya dikatakan, Engkau yang menyembuhkan segala penyakit kami. Itu sebabnya kami percaya Tuhan bahwa kebenaran ini, kebenaran yang memerdekakan kami. Ketika kami tahu apa yang Kau lakukan di atas kayu salib, mengampuni semua kesalahan kami, maka selanjutnya Engkau akan menyatakan diri sebagai Allah yang menyembuhkan segala penyakit kami. Kami berdoa Tuhan buat anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, biarlah mereka menerima kebenaran ini. Mereka percaya bahwa semua dosa mereka sudah diampuni dan mereka akan melihat selanjutnya bahwa mereka akan melihat Tuhan akan menyembuhkan segala penyakit mereka. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian hanya bagi nama Tuhan. Semua yang percaya sama-sama kita katakan amin.